jualan lebih untung mana di Shopee sama di TikTok? Di Shopee itu kayak jualan di warung kopi. Tiap hari datang, menunya udah tersedia. Ya, ibaratnya kalau kamu memang tujuannya transaksional, maka kamu jualannya di Shopee. Di TikTok itu seperti kamu jualan di kafe, ya. Jadi di kafe yang hiruk pikuk, di mall yang rame, kafe itu harus ada unsur entertainment-nya, harus ada penyanyinya, harus ada yang nyanyi, ada musik dan sebagainya. Beda dengan Shopee yang warung kopi yang udah konsisten, orang udah tahu menunya, datangnya dengan kondisi apapun, orang udah terbiasa. Ditanya, cuan, mana yang lebih cuan? Tergantung. Seberapa konsistennya kamu menyajikan konten hiburan. Bicara konten hiburan, TikTok tempatnya. Kalau kamu pinter, punya kreativitas, bikin konten hiburan, bikin konten yang menarik, kamu boleh masuk di TikTok. Tapi kalau tujuanmu sudah pasti hanya ingin fokus jualan, terus konten yang kamu sajikan itu lebih kepada manfaat fitur produk, lebih baik kamu ke Shopee. Dua-duanya menguntungkan tergantung cara pemakaiannya, ibaratnya tergantung juga kepada kreativitas daripada si penjualnya. Kalau misalnya sekarang mau jualan jam tangan, kalau di Shopee, maka cara jualan Kotomi adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan bahwa ketahanan kaca ini, safir ini, seperti apa terhadap goresan. Itu saja satu video tentang bagaimana ketahanan kaca daripada produk ini. Ya, semua juga jual jam tangan, tapi kan nggak semua jam tangan kacanya itu safir yang punya ketahanan, apalagi punya harga tertentu. Lalu kemudian saya akan jelasin bahwa produk ini adalah branded dan buatan mana itu menyusul. Tapi keunggulan pertama adalah ketahanan kacanya. Karena begitu kita goreskan obeng ke kaca ini, otomatis penonton ataupun calon pembeli itu akan memberikan attention. Dan selalu ingat kata Kotomi, attention is the new asset. Jadi, kamu harus dapetin attentionnya dulu. Bagaimana kalau Kotomi jualan di TikTok? Kalau jualan di TikTok beda caranya. Saya kalau jualan di TikTok langsung kasih tahu seperti itu, mereka masih kurang tertarik. Karena TikTok itu adalah platform hiburan. Maka caranya kalau Kotomi jualan di TikTok, saya akan memakai baju yang sesuai dengan jam tangan ini. Pastinya jam tangan mewah kan, harus pakai pakaian yang rapi, kemudian saya akan masuk dengan memberikan satu value. Bagaimana caranya hari ini saya mau jelasin kepada para penonton? Nah, tangan saya akan saya anjungin seperti ini, saya akan mulai bercerita, tapi tangan saya akan saya taruh di posisi ini, supaya dia perhatiin ke jam tangan ini. Nah, pada saat saya cerita, saya harus memberikan satu hiburan, contohnya gini. Teman-teman di sini ada yang mau tahu caranya bagaimana bisa jualan secangkir kopi dengan harga 49.000? Tertarik? Nah, pasti penonton akan masuk. Mau. Bagaimana caranya jualan kopi yang harganya 2.000 jadi 49.000? Nah, aku akan kasih tahu tipsnya. Sambil tangannya terus-menerus seperti ini. Nah, teman-teman, caranya untuk membuat kopi itu dari 2.000 bisa jadi 49.000 adalah menjual dengan kreativitas, kreatif sellingnya. Ketika kopi ini membuat saya bertemu dengan calon pasangan saya, kopi yang 49.000 ini akhirnya bisa jadi foto keluarga. Wah, penonton langsung mulai terhibur. Oh iya ya, ternyata pertemuan di kafe kopi itu bisa menjadi story saya. Jadi bukan langsung Kotomi jualan kopi atau jam tangannya, tapi saya menceritakan suatu kisah unik bagaimana dengan awal pertemuan saya dengan calon kekasih saya, harganya secangkir kopi 49.000 di suatu kafe, akhirnya menghasilkan foto keluarga. Nah, sambil itu, selama saya lagi bercerita, penonton merasa engaging, interaksi sama saya. Tangan ini bergerak terus, dan jam tangan ini akan masuk perhatian mereka. Kok jam tangannya keren banget? Nah, itu kita akan tampung. Ingat teman-teman, begitu masuk satu komen yang tentang jam tangan, kamu harus sematkan. Lalu, di bagian ending dari cerita kamu akan ngomong, makasih ya, Mas, sebutin namanya, Mas Rashid. Tadi ada nanya tentang jam saya. Kebetulan saya sudah taruh di keranjang kuning. Jam tangan ini buatan dari Jerman dan kacanya safir. Dan ini lagi ada promo dari pihak brand. Karena di live ini spesial untuk kalian. Saya ingin kasih tahu ke kalian ini jam tangan yang bagus banget. Kalian bisa cek dulu di
keranjang kuning saya. Nah, dengan demikian, pada saat penonton interaksi sama kamu, itu baru kamu bisa melakukan penjualan di TikTok. Tentunya, jangan lupa, orang beli di luaran, kalau akhirnya harganya lebih murah, percuma. Kamu harus memastikan dapetin harga promosi daripada pihak brand ini, baru kamu taruhkan di dalam keranjang kuning. Biasanya TikTok juga akan memberikan satu tambahan diskon. Otomatis pada saat kamu melakukan call to action itu, mereka akan check out serentak dan itu yang akan membuat GMV-mu nanti bergerak. Jadi kesimpulannya, berjualan di Shopee sama di TikTok, menurut Kotomi itu sama-sama perlu sebuah kreativitas, perlu sebuah cara mengemas dengan seni, bagaimana bukan sekedar cuma posting banding-bandingan harga. Karena kalau semakin kamu adu murah, kamu juga profit marginnya menurun. Pain banget kan buat teman-teman. Nah, kalau kamu mau pengen supaya bisa lebih menguntungkan, bawa dua-duanya copy linknya mereka ini ke dalam profile Instagramnya kamu, ataupun di dalam story Instagramnya kamu bisa pasang link. Sehingga orang-orang di market baru bisa check out ke situ. Jadi, nggak melulu tentang kalau kita posting, berarti kita langsung bisa berharap terjadinya penjualan. Nggak. Selalu TikTok maupun Shopee itu ada cara jualannya, tapi bagaimana untuk bisa mendapatkan closingan, TikTok harus menggunakan hiburan, sedangkan Shopee kamu harus menggunakan manfaat fitur dari produk yang kamu jual.